Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Rahmatullahi dengan NIM 230342253. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video presentasi tentang pembelajaran online atau pembelajaran offline. Sebelum itu saya mau share screen saya. Jadi, pembelajaran online dan pembelajaran offline. Jadi, belakangan ini kegiatan belajar mengajar melalui media daring atau online kan menjadi populer di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, ketika anak-anak sedang tidak diperbolehkan keluar rumah, metode online atau belajar daring adalah alternatif paling baik yang bisa diaplikasikan setiap lembaga pendidikan untuk tetap dapat membuka kelas bagi seluruh murid-muridnya. Walau demikian, banyak juga orang yang menyaksikan metode pembelajaran karena bagaimanapun mereka merasa bahwa belajar di kelas offline atau tatap muka langsung tetap lebih efektif. Metode online dianggap tidak memberikan hasil yang bagus karena proses pembelajaran hanya berjalan hanya berjalan satu arah. Namun, apakah benar demikian? Kira-kira metode belajar mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya sendiri, uh, antara saya harus memilih online dan sebenarnya saya keduanya. Karena tergantung juga kan tepatnya di mana. Contohnya kayak psikologi pendidikan itu di aula. Terkadang kan di aula dengan tempatnya kayak dipakai buat yang rektor atau acara-acara apa gitu. Tapi memang betul kalau misalnya lebih efektif itu lebih offline. Karena menurut saya kalau misalnya online pasti kita tidak tahu apakah siswa itu mendengarkan, menyimak, atau bahkan malah siswa itu bermain HP sendiri atau tidur dan yang lainnya. Hanya ditinggal saja zoom-nya. Nah, di sini saya akan uh, membedakan antara kelas online dan kelas offline. Yang pertama itu ada lokasi pembelajaran. Kelas online. Jika dahulu kita harus menghabiskan waktu dalam perjalanan ke sekolah atau tempat kursus, ini kita hanya perlu membuka gawai kita menghadiri kelas. Kelas online memungkinkan kita untuk belajar dari belahan dunia manapun. Bahkan ketika dalam perjalanan atau libur panjang, kendala utama dalam belajar online sendiri adalah teknologi tertentu yang harus dimiliki semua peserta didik sehingga dapat memungkinkan mereka belajar di segala tempat seperti ponsel pintar atau komputer. Hal ini menjadi penghalang untuk beberapa murid dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, lokasi pembelajaran kelas online ini sekarang banyak digital gitu ya, kayak Google Meet, Zoom, dan yang lainnya. Jadi, uh, itu baik juga, tapi tergantung siswanya bagaimana. Ada siswa yang berkata, ah nggak mau deh Zoom Meet, membuang-buang kuota saja. Itu kan ada juga yang seperti itu. Nah, lokasi pembelajaran kelas offline atau tatap muka secara langsung memang menuntut kita untuk bangun pagi, siap-siap menaiki kendaraan dan mempersiapkan pergi ke sekolah. Sebelum tiba di sekolah atau tempat kursus kesayangan kita juga harus mengatur agenda kita dengan baik. Karena untuk pergi ke tempat belajar, tentunya kita harus memperhitungkan waktu ketika dalam perjalanan. Namun, dalam kelas offline, murid sama sekali tidak melakukan keterbatasan fasilitas yang dapat mengganggu proses belajar mereka selama jam pembelajaran. Murid hanya perlu duduk dan berinteraksi dengan guru kesayangan atau bahkan bermain dengan mereka. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan rasa cinta mereka terhadap sekolah dan tempat khusus mereka serta meningkatkan semangat belajar mereka. Selanjutnya, fleksibilitas kelas online. Mengapa harus bersusah payah untuk mengatur jadwal kita jika kita dapat mengubah secara fleksibel? Begitulah yang ditawarkan oleh kelas offline. Nah, kalau misalnya kelas online, waktu merupakan hal yang penting dalam kelas offline. Kita harus dapat memperhitungkan berapa lama perjalanan sekolah dan apakah kelas yang kita ambil dapat berpengaruh pada aktivitas yang penting lainnya dalam agenda kita. Jadi kalau misalnya kayak contoh ya, yang sudah saya alami ini, dosen bilang kita masuk kelas jam segini ya. Tiba-tiba pas kita udah masuk kelas, malah dosen kayak,
Nah, saya ini kayak gitu sebel juga ya teman-teman. Jadi menurut saya itu fleksibel. Lanjut. Kelancaran proses belajar. Kalau kelas online ini, saya ringkas saja ya teman-teman. Kalau misalnya kelas online dalam kelancaran proses belajar itu hanya bisa dihitung kecil sekali persenannya. Karena kelancaran itu kalau kelas online kan misalnya Google Meet atau Zoom mereka jaringannya jelek, terus atau mereka bermain HP, sehingga pembelajaran itu tidak efektif. Jadi siswa itu tidak, jadi pembelajaran itu atau materi tidak dapat masuk ke siswa atau siswa itu tidak paham. Kalau misalnya kelas offline, itu berbanding terbalik dengan pembelajaran online. Karena kalau misalnya kita kesulitan atau kita mau nanya, itu tuh kita gampang buat ngomong atau tanya ke dosen atau guru. Oke, mungkin itu sekian dari aku, Amara Naderu. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.